warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Adafi dari Informatika 4A Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sebagai pengkompilasi video dari kelompok 7. Nama saya Dimas Fardiansyah Danoaji dari kelompok 7 NPM 186700033. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamati Rudianto dari program studi Informatika semester 4 Fakultas Teknik dan Informatika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya sebagai ketua yang mewakili kelompok saya yaitu kelompok 7 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Jamati Rudianto NPM 186700092, yang kedua Muhammad Siddiq Adafi NPM 186700032, yang ketiga Dimas Fardiansyah NPM 186700033, dan yang keempat Anna Fandian NPM 186700022. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan jaringan syarat tiruan. Oke, kita mulai. Jaringan syarat tiruan. Jaringan syarat tiruan atau JST salah satu cabang dari Artificial Intelligence. JST adalah sebuah mesin yang dirancang untuk memodelkan cara otak manusia mengerjakan fungsi atau tugas-tugas tertentu. Karakteristik dari jaringan syarat tiruan adalah sebagai berikut. 1. Pola terhubung di antara neuron yang menjadi arsitekturnya. Yang kedua, metode penentuan bobot dalam koneksi atau disebut sebagai proses latihan, pembelajaran atau algoritma. Dan yang ketiga, fungsi aktivasi. Oke. Selanjutnya, kelebihan jaringan syarat tiruan. Belajar adaptif, kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan, itu yang pertama. Yang kedua, self-organization, sebuah JST yang dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterima selama belajar. Yang ketiga, real-time operation, perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel, sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus. Kekurangan jaringan saraf tiruan tidak efektif digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. 2. Tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma, aritmatik, operasi logika, dan simbolis. 3. Untuk beroperasi JST butuh pelatihan sehingga bila jumlah datanya besar, waktu yang digunakan untuk proses pelatihan sangatlah lama. Learning Vector Quantization merupakan metode pelatihan pada lapisan kompetitif tarawasi yang akan belajar secara otomatis untuk mengklarifikasi vektor input ke dalam kelas-kelas tertentu. Arsitektur LFQ terdiri dari dua lapisan input X dan output Y, di mana antara lapisan yang dihubungkan oleh bobot tertentu yang disebut sebagai vektor. Contoh arsitektur JST dan LFQ. Saya akan melanjutkan slide ke 6. Algoritma LFQ. Langkah pertama adalah menentukan bobot dari setiap kelas, menetapkan learning rate A dan penurunan learning rate. Bandingkan masing-masing input dengan masing-masing bobot yang telah ditetapkan dengan melakukan pengukuran jarak antara masing-masing bobot W0 dan input XP. Persamaannya sebagai berikut. X.W dalam kurung 2.1. Nilai minimum dari hasil perbandingan itu akan menentukan hasil kelas dari vektor input dan perubahan bobot dari kelas tersebut. Perubahan untuk bobot W0 dapat dihitung dengan persamaan berikut. Untuk input dan bobot yang memiliki kelas yang sama, W.W dalam kurung X.W dalam kurung 2.2. Untuk input dan bobot yang memiliki kelas yang berbeda, W.W dalam kurung X.W dalam kurung 2.3. Pada dasarnya, perhitungan di atas akan dilakukan terus-menerus sampai nilai bobot tidak berubah jika ada input baru. Hal ini tentu saja membutuhkan keperluan memori yang sangat besar untuk perhitungan. Untuk itu, dalam melakukan perhitungan, LFQ bisa
ditentukan maksimal perulangan atau epoch. Setelah dilakukan penelitian akan diperoleh bobot akhir atau W. Bobot ini nantinya akan digunakan untuk melakukan simulasi dan pengujian terhadap data yang lain. Metode entropi. Metode entropi merupakan metode yang dapat digunakan untuk menentukan suatu bobot. Entropi mampu menyelidiki keserasian dan dalam diskriminasi di antara sekumpulan data. Sekumpulan data nilai alternatif pada kriteria tertentu digambarkan dalam decision matrix atau DM. Penelitian terkait GST. 1. Penelitian terdahulu, penelitian tentang metode LVK telah banyak diteliti, antara lain yang telah dilakukan oleh Maharani dan Irawan pada tahun 2012 dengan membandingkan metode GST backpropagation dengan LVK pada pengenalan wajah. 2. Perbedaan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian dengan yang telah dilakukan terdahulu adalah penentuan vektor bobot awal atau perwakilan dilakukan dengan menggunakan metode entropi. 3. Kontribusi penelitian diharapkan dari penelitian ini akan didapatkan suatu pendekatan dalam penentuan vektor bobot awal agar mempercepat proses pembelajaran dalam FIQ dan mendapatkan tingkat